Jadi kita di sini masih bersama aku Ludi dan Vanis. Kita akan Halo. membahas apa, Vanis? Kayaknya seru nih kalau kita ngobrolin tentang plot twistan gitu. Karena kemarin tuh sempet cukup sering baca banyak yang ngomong bahwa film ini tuh bagus karena dia ada plot twist gitu. Jadi kayak seakan-akan kenapa sih kok itu jadi parameter atau tolok ukur bahwa sebuah film itu bagus. Sebenarnya plot twist itu apa sih? Emang plot twist itu sebenarnya sangat menyenangkan ya. Plot twist itu kan sebenarnya cuma sebagai sebuah teknik dalam penulisan di mana memindahkan plotnya itu berubah secara mendadak sehingga penonton tuh kaget kan. Sebenarnya ya gampangnya gitulah, mudahnya untuk menjelaskan si plot twist ini. Gimana ya? Penonton kan sebenarnya expect sama cerita kan. Maksudnya dia punya bayangan ke depan terhadap story yang lagi dia tonton kan. Pasti dia wah ini bakal gini nih nantinya. Pasti penonton tuh ngebayangin itu tuh. Dan ketika ternyata ekspektasi mereka ditabrak, akhirnya wah anjir ternyata nggak gitu ya. Nah, itu kayaknya yang bikin orang-orang tuh suka sama film-film plot twist gitu sih. Karena ekspektasi kita dihancurkan. Tapi kamu sendiri ngelihat film plot twist itu gimana sih? Apakah ternyata biasa aja sih sebenarnya film plot twist atau ya menarik sih film plot twist gitu? Menurutku plot twist itu bukan kayak sesuatu untuk menerjemahkan atau merepresentasikan film itu gitu. Sama kayak kalau misalkan kita ngomongin animasi itu genre tuh menurutku juga kurang pas gitu. Karena kalau animasi kan lebih ke medium untuk menyampaikan ceritanya gitu kan. Ada live action, ada animasi dan segala macam. Begitupun dengan plot twist gitu. Sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir, sebuah film tuh pasti punya sisi atau punya elemen twist gitu. Entah itu yang ditwist adalah plot besarnya atau kayak subplot yang ada yang membangun film tersebut gitu. Nah, cuman kalau misalkan menurut pandangan teman-teman yang aku lihat gitu, film plot yang dimaksud dengan film plot twist adalah film-film yang seakan-akan ada gebrakannya gitu, yang kayak twistnya tuh beneran kayak ketampar gitu, sama kayak tadi Mas Rudi bilang bahwa kayak yang gue ceritain tadi kan. akhirnya diputer gitu. Pasti banyak lah film-film yang kayak gitu. Yang paling gampang yang pasti orang semua nonton kan, misalnya contoh. Kayaknya aku bakal ngasih banyak contoh sih untuk film-film plot twist ya. Satu yang paling gampang itu yaitu Avengers Infinity War. Itu paling gampang deh. Ketika orang punya ekspektasi Avengers bakal menang nih, ternyata langsung dipatahkan deh ini bahwa Avengers kalah. Itu kan udah plot twist gede yang belum dilihatin di akhir gitu kan. Sebenarnya plot itu twist, kan plot twist juga. Enggak, sebenarnya plot twist yang paling real yang bisa kita contohkan adalah episode-episodenya Scooby-Doo. Episodenya Scooby-Doo. Iya kan? Iya, Scooby-Doo kan pasti plot twist. Tiap episodenya tuh kan pasti yang kayak ternyata selama ini jahatnya gitu-gitu kan. Ya itu gampang banget ya. Scooby-Doo itu pasti plot twist, selalu plot twist malah. Tapi sebenarnya kalau buatku ya, ketika orang ngerasa film itu plot twist, berarti emang nggak nonton dengan jeli. Di plot twist itu tuh udah dikasih clue-clue yang dari awal gitu. Ada clue kayak gitu-gitu kan. Ada sih film yang anjir kok ternyata kok gini ya, dengan Hunter Island tuh aku masih yang anjir apa sih? Kok bisa gini sih? Kok ini bener nggak sih dia gila apa enggak kayak gitu-gitu. Nah, yang sebenarnya yang lebih kerennya di Shutter Island adalah dia tuh nggak cuman main di plot twist, tapi dia juga main di open end gitu. Nah, biasanya tuh gitu tuh. Plot twist itu pasti dibarengin sama open end tuh. Anjir udah ekspektasinya dihancurkan terus dibikin bertanya-tanya. Nah, itu tuh biasanya penonton bakal lebih seneng lagi. Anjir ini film keren banget sih, kita nggak bisa berekspektasi apa segala macam gitu. Aku setuju dengan pernyataanmu tentang sebenarnya petunjuk-petunjuk itu sudah dibangun dari awal, cuman kita jeli apa enggak aja gitu. Primal fear deh. Jadi ada pastor tiba-tiba dibunuh gitu, tiba-tiba meninggal gitu. Nah, terus yang jadi tersangkanya adalah di altar boy-nya itulah gitu. Kita tuh mengikuti seorang lawyer, seorang pengacara yang berusaha membela si anak ini bahwa anak ini bukan pembunuhnya gitu. Nah, dari awal kita tuh udah dikasih tahu bahwa sebenarnya memang spoiler ya ini. Emang anak itu kan gitu, kita spoiler. Emang kita spoiler kan.
Tapi cara dia membangun apa ya, cara dia membangun clue-nya dan segala macam itu beneran emang bececeran aja. Cuman ketika kita emang benar-benar memperhatikan itu, kita nggak akan kaget sebenarnya kalau itu memang si anak itu memang yang membunuh. Cuman menurutku yang membuat spesial, kenapa kok ini kerasa jadi twist adalah ketika kita merasa bahwa kita udah mengumpulkan petunjuk-petunjuk itu, terus kita berkesimpulan, tapi kayak kita nggak yakin gitu loh. Kayak di satu ngerti. kita tahu bahwa ini nih pasti nanti gini nih gitu. Kayak apa ya, rasa ketidakyakinan itu yang membuat film itu jadi kayak, wah ini twistnya bagus nih gitu loh Mas. Iya nggak sih? Tapi setelah kita ngobrol emang kayaknya setiap film tuh punya plot twist deh. Yang kita sendiri tuh nggak sadar gitu kan. Cuman karena mungkin di film-film yang dianggap bahwa film yang plot twist itu mungkin karena gede kali ya, dimana dia ngasih clue yang kecil-kecil terus ngasih perubahan yang terlalu besar yang akhirnya orang, wah ini baru film plot twist. Tapi aku setuju sih, bener. Kayak sesimpel filmnya Mas Adi Marsono yang Kisah di Hari Minggu, menurutku itu plot twist loh. Padahal udah dikasih tahu dari awal, judulnya aja Kisah di Hari Minggu. Kisah di Hari Minggu. Iya gak sih? Jadi kayak, ya bener. Karena emang secara teori kan ketika kita menulis sebuah cerita itu pasti harus punya sebab akibat yang jelas kan. Bahkan kan karakter juga berubah kan, gitu sih. Mungkin setiap film itu punya plot twist. Cuman seberapa besar plot twist yang mereka berikan aja gitu kan. Malah menurutku jadi agak aneh ketika kamu menulis sebuah cerita tujuannya biar ada plot twistnya. Karena menurutku ketika kamu punya plot twist yang oke gitu, kamu punya sesuatu untuk membalikan cerita itu oke. Tapi ketika suspense-nya nggak dibangun dengan baik, aku rasa jadi itu nggak akan nampol aja pada akhirnya. Yang kayak ya udahlah gitu loh. Plot twist yang kuat itu harusnya ada karena film plot yang kuat juga gitu. Tetap dari penulisannya juga sih. Iya. Kalau misalkan mau ngomongin gini, ada nggak menurutmu film Indonesia yang punya twist yang sampai anjing kok bisa kayak gini nih gitu? Kalau menurutku sih film Modus Anomali sih. Di Modus Anomali itu Joko Anwar emang pengen bikin plot twist deh. Karena dia benar-benar bikin struktur ceritanya tuh emang benar-benar clue bahwa dia itu emang psikopat itu ditutup. Dia nggak ada ngasih lihat tentang siapa sih karakter ini, cuman bahwa dia bangun bajunya berdarah terus melihat video anak dan istrinya dibunuh gitu. Itu tuh anak dan istrinya gini. Anak dan istrinya dibunuh gitu kan. Aku sih benar-benar yakin kalau Joko Anwar pengen bikin plot twist di situ bahwa karakter dia ini adalah psikopat di endingnya. Kalau kamu adakah film Indonesia yang punya plot twist? Aku belum kepikiran lagi sih Mas. Selain tadi ya filmnya Mas Adi yang Kisah di Hari Minggu, atau filmnya Koclak, filmnya Wahyu Agung Prasetyo, Anak Lanang kalau aku. Karena sebenarnya kita tuh udah dikasih tahu bahwa kenapa sih dua anak kecil ini kok dari awal dia naik becak sampai dia turun tuh nggak pernah akur. Tensi-tensi yang menyebabkan bahwa mereka berdua itu padu, kuwi mergo ternyata karena mereka sama-sama punya satu bapak tapi merasa kok aku tidak disayang sama kayak bapak punya yang dia gitu. Clue bahwa si mereka bersaudara itu kan sebenarnya udah ditanam dari awal gitu, sepanjang film tuh bertebaran di mana-mana gitu. Kita pun nggak dikasih tahu dari sebenarnya ibunya dua, selain dari voice over yang terakhir yang mereka masuk rumah sama mereka kok berhenti di rumah yang sama ya gitu loh. Kayak menurutku cukup menarik. Sebenarnya film pendek tuh punya tendensi untuk dimaknai lebih dalam aja, aku rasanya gitu. Dan pemaknaan itu tuh tidak jauh-jauh dari bagaimana si filmmaker itu untuk ngebolak-balik ceritanya gitu. Senaratif apapun filmnya ya, tuh kayak seakan-akan nonton film pendek tuh harus mikir. Kayak misalnya sesimpel aku nonton filmmu deh, Lamun Sumelang gitu. Di layar pertama ngomongin tentang kesepian, ngomongin tentang desperation, ngomongin tentang keputusasaan dan segala macam. Cuman kalau misalkan dikulik di layar kedua, layar ketiga, layar keempat, kayak banyak elemen-elemen yang membuat film itu tuh pemaknaannya jadi lebih dalam aja Mas Lutfi. Tadi pagi aku tuh baru baca berita tentang beberapa festival film akhirnya dipospon, akhirnya mereka terpaksa untuk bikin virtual dan segala macam gitu. Yang sebenarnya jadi bermuara ke yang dicari orang ketika mereka datang ke festival kan atmosfernya ya. Segimanapun meriahnya, festival itu kalau misalkan
kita nontonnya sambil rebahan di kamar kan pasti beda gitu rasanya dengan kita Iyalah. datang, kita ketemu orang banyak yang ternyata sama kesukaannya dan Vibes-nya segala kan yang macam. dicari sebenarnya kan. Betul. Nah, kemarin ternyata ada kembali ke bioskop. Akhirnya bioskop mau buka tanggal 29 segala macam, sampai Kemenparekraf juga udah ngasih rilis. Oh iya. Waktu itu press Akhir conference bulan juga ini kok di berarti kan? YouTube. Iya, Akhir bulan ini cuman berarti batal. serius batal lagi. Iya, kamu udah baca Ya. belum? Jadi baru 2 hari yang Aku lalu nggak tahu kalau batal. Aku nggak tahu tuh kalau batal. apa kemarin gitu. Jadi kan udah sempat ada tuh gembar-gembor bahwa kembali ke bioskop dan segala macam. Itu tanggal 29 Juli kan 2020. Terus kemarinnya kemarin gitu, baru dapat kabar rilis bahwa bioskop batal dibuka lagi. Mungkin ada benar juga dengan tidak membuka bioskop. Tapi kalau buatku yang sangat disayangkan adalah plan-plannya aja gitu kan. Maksudnya ntar buka apa enggak ya, kayak gitu-gitu sih kalau buatku, kayak gitu. Maksudnya kalau emang mau dibuka ya buka dengan protokol yang emang benar-benar emang udah dipersiapkan gitu. Tapi menarik nggak sih kira-kira ketika nanti bioskop dibuka gitu, benar-benar bakal ada berjubel film yang bakal masuk bioskop gitu. Ya nggak sih, kayaknya bakal seru deh ngelihat nanti bioskop buka, orang bakal berbondong-bondong ke bioskop dah, bioskop penuh. Tapi benar juga sih kalau dibuka sekarang gitu emang bakal bioskop membludak sih, bener sih. Iya. Ya kalau aku sih doanya paling ya semoga COVID-nya tetap cepat kelar, kita bisa ke bioskop lagi, kita bisa bikin berkarya di film lagi, ya nggak sih? Amin. Segitu dulu aja kali ya buat sekarang. Yoi, hari ini Terima segitu kasih dulu. buat teman-teman yang udah nyimak. Jangan lupa di subscribe channel kita Rafa Channel Films. Yoi, nanti bisa komen-komen juga pengen bahas tentang topik apa. Thank you semuanya, goodbye.